kerjaan nanti bersih-bersihkan lagi masuk lalu mati. Ini juga masuk kuliah lagi, apa yang nggak masuk kuliah? Selamat pagi, selamat siang. Kelihatan nggak paparan saya? Kelihatan Pak. Baik, kita lanjutkan kuliah kita ya. Mata kuliah keanekaragaman hayati ini adalah mata kuliah pilihan wajib. Terdiri dari 2 SKS. Dan kita laksanakan setiap hari Senin jam 12. Mata kuliah ini membahas pengelolaan keragaman hayati berkelanjutan. Dan materinya adalah jenis keragaman hayati, apa saja keragaman hayati itu, bagaimana pengelolaan satwa liar, pengelolaan habitat, pengelolaan populasi, satwa dalam bahaya dan terancam kepunahan, biodiversitas pada analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan ini sudah banyak kalian juga pelajari pada dari Pak Bambang. Kita hanya menyinggung ini secara sepintas saja. Nah, pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan keragaman hayati berkelanjutan dan mempraktekkannya, ya, dan mempraktekkannya. Pada pertemuan kita bicara tentang capaian pembelajaran, penilaian aturan dan sebagainya. Penilaian akan terdiri dari sikap 20%. Jadi kehadiran kuliah kalian sangat menentukan sikap. Dan kemudian sekali-sekali saya akan cek apakah yang bersangkutan betul kuliah atau tidak dengan memanggil namanya. Dan kalau dia tidak apa, eh, sikapnya akan turun nilainya. Ada tugas nanti yang kita ada tugas nanti eh, dan nilainya 10%. Kemudian ada keterampilan nilainya 20%, UTS 25%, ujian UAS 25%. Kehadiran sebelum UTS minimum 6 kali. Ya, minimum 6 kali. Setelah UAS, sebelum UAS kehadirannya minimum 6 kali. Jadi, setelah UTS itu dia harus hadir minimum 6 kali.
Kuliah kita akan melalui Zoom karena kondisi kesehatan saya, dan akan selalu saya upload ke YouTube saya, dan saya share di grup WA kita. Dan bahan kuliah juga akan saya share ke kalian, dengan catatan kalian segera mendownload dan memprintnya supaya mudah. Sebab nanti pada suatu saat saya akan hapus semua itu, karena HP saya tidak akan mampu menampung semua bahan kuliah dari mata kuliah yang saya ajarkan. Oleh karena itu kalian harus segera mendownloadnya dan memprintnya. Pertemuan kita akan terdiri dari 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama hari ini mengenai rancangan perkuliahan semester. Pada pertemuan pertama mengenai RPS dan seterusnya. Pada pertemuan kedua nanti kalian akan membicarakan apa itu keanekaragaman hayati, dan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup keanekaragaman hayati. Pokok bahasannya keanekaragaman hayati, pengertian, kegunaan, permasalahan, dan jenis-jenis dan potensi keanekaragaman hayati. Ini akan kita kuliahkan selama 4 kali perkuliahan, 2, 3, 5. Pertemuan keempat adalah mengenai kompetensi mengenai mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep pengelolaan saat kuliah. Jadi pokok bahasanya adalah konsep pengelolaan saat kuliah. Subpokok bahasanya adalah proses pengelolaan dan dinamika pengelolaan. Pada pertemuan ketujuh, mahasiswa harus mampu menjelaskan perencanaan pengelolaan satwa liar. Pokok bahasanya adalah perencanaan proyek pengelolaan satwa liar. Subpokok bahasanya adalah jenis komponen proses perencanaan. Pada pertemuan ke-8 kita akan membicarakan pengelolaan habitat, dampak habitat dan pengelolaan habitat, sehingga diharapkan mampu mahasiswa menjelaskan pengelolaan habitat. Pada pertemuan 9, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengelolaan populasi. Jadi ada perbedaan habitat dan populasi. Subpokok bahasanya adalah daya dukung, pengendalian populasi, rehabilitasi, introduksi, dan translokasi. Pada pertemuan 10, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat satwa liar. Jadi satwa liar itu ada manfaatnya, dan kita akan jelaskan itu apa manfaatnya, dan nilai ekonominya bagaimana, pemanenannya juga bagaimana. Satwa liar itu bisa dipanen juga, hanya ada syarat-syaratnya. Ya. Ada syarat-syarat yang nanti kita bicara. Pada pertemuan 11, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dan bahaya domestikasi satwa liar. Satwa liar itu sering didomestikasikan, ya, dibuat jadi satwa peliharaan misalnya. Nanti pokok bahasanya domestikasi satwa liar, dan kemudian peranan satwa liar, bukti adanya satwa liar, dan peluang pemanfaatan satwa liar. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pengendalian gangguan. Jadi satwa liar ini bisa kadang negatif bagi penduduk, bagi masyarakat, jadi ya, menjadi gangguan. Jadi kita akan bahas satu gangguan satwa liar dan apa penyebabnya, menganalisisnya, dan teknik pengendalian satwa liar tersebut. Kemudian kita akan bicarakan pada pertemuan 13, mahasiswa mampu menjelaskan dan mencegah kepunahan satwa liar. Satwa liar bisa punah dan bisa dalam keadaan terancam punah kalau tidak dikendalikan. Satwa liar ini bisa punah. Kemudian pada pertemuan ke-14 kita akan
mahasiswa kan mampu menjelaskan manfaat satwa liar eksotik dan proteksi hewan dilindungi. Apa yang dimaksud dengan satwa liar eksotik? Kita akan bicarakan nanti. Mengapa dia juga harus dilindungi dan bisa juga negatif, bisa juga positif manfaatnya. Nah, kalau cukup waktu kita akan bicarakan SK Menteri tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Sekali lagi, saya berharap ini sudah kalian pelajari nanti dari Pak Bambang, Pak Bambang Mahmudi. Nah, bahan bacaan itu ada, kalian bisa searching ini bahan bacaan ini dari internet. Kalau mau, nanti Kaneka Rekaman Hati bahan kuliah saya di Universitas Dharma Agung dulu. Ya. Kemudian Kaneka Rekaman Hayati Laut, termikan PB, di searching bisa di internet. Kalau makalah saya yang di atas itu nanti saya share ke kalian. Pada waktunya saya share ke kalian ya. Kemudian keanekaragaman hewan. Kalian bisa searching juga di internet ya, di Google. Kemudian ini buku HDS Ali Kodra tahun 2010. Teknik pengelolaan satwa liar dalam rangka mempertahankan keanekaragaman hayati Indonesia. Cetakan kedua IPB Press Bogor. Buku ini ada di Gramedia. Saya akan cek nanti apakah kalian punya atau kalian bisa juga pinjam dari abang kelas kalian. Nah, saya sarankan ya setidaknya buku inilah kalian beli. Nggak mahal kok, 50-60 ribu. Jadi eh, eh, dua kali tidak kunjungi pacar sudah dapat beli buku. Dan ini buku wajib, buku yang sangat bagus. Jadi setengah dari perkuliahan kita berasal dari buku ini. Setengah dari perkuliahan kita berasal dari buku ini. Jadi kalau kalian memiliki buku ini, sangat luar biasa. Dan saya akan apresiasi kalau setiap mahasiswa yang memiliki buku ini. Sekali lagi boleh dibeli, boleh difotokopi. Kemudian peraturan menteri mengenai analisis mengenai dampak lingkungan nanti juga kita akan bicarakan kalau ada waktu. Jadi ini ada materi tambahan. Kalau materi ini ada materi tambahan karena di dalam peraturan menteri tentang analisis mengenai dampak lingkungan di sini juga dengan tentang keanekaragaman hayati, tapi hanya satu dua pasal saja. Baik, pertemuan kita hari ini cukup sekian karena materinya hanya materi pengantar ini. Karena kuliah kita yang pertama yang lalu itu, saya ragu apakah kuliah kita ini bisa kita lanjutkan atau tidak. Sebab ada syarat untuk mata kuliah pilihan. Jumlah mahasiswa harus melebihi tertentu dan ketua kelas kalian sudah saya minta mengecek dan mengatakan bahwa dengan jumlah 4 pun sudah bisa. Sudah bisa. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi di kuliah kita minggu depan. Selamat siang. Siang, Pak.